Assalamualaikum ya habiba ilahil alamin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil ma'sumin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seperti kita ketahui, rangkaian tentang ibtila atau tentang ujian atau tentang musibah atau tentang bala. Dalam bahasa Arab, kata musibah berasal dari kata asoba, artinya menimpa atau mengenai. Dalam bahasa Inggrisnya inflict upon, inflicted upon us, sesuatu yang menimpa kepada kita di luar kendali kita. Itu dalam bahasa Arab disebut asoba. Tapi orang Arab juga menyebut kata musib yang berasal dari kata asoba untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu benar. Asobta, engkau sudah benar. Anta musib, engkau adalah benar. Musibah itu hubungannya dengan kebenaran. Dan itu berarti bahwa musibah itu dari asal katanya menunjukkan hasil datangnya sesuatu. Orang menemukan kebenaran karena musibah. Dalam psikologi ada yang disebut epifani. Epifani ialah perjalanan hidup yang tiba-tiba berubah karena sesuatu. Di antara yang menyebabkan epifani adalah musibah. Kata lain untuk musibah di dalam bahasa Arab adalah bala atau fitnah. Jadi ada kata bala atau fitnah. Dan itu berasal dari kata bala, berasal dari kata bala yang artinya, misal dalam Al-Quran ada kata bala yablu balaan, itu artinya mengungkapkan. Wa nablu akhbarukum, dan kami ungkapkan berita mereka. Wa yablu ma badalakum, dan ia bukakan apa yang ada pada kamu. Jadi ujian dalam bahasa Arab artinya mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Imam Ali sallallahu alaihi pernah berkata, kalau kamu ingin tahu apakah sahabat kamu itu benar-benar sahabat atau sahabat-sahabatan, kata Imam Ali, bikin dia marah. Ujiannya itu disebutnya ibtila, pengujian. Uji dia, lakukan ibtila, uji dia dengan bikin dia marah. Kalau kita bikin dia marah, dia tetap cinta kepada kita, itu artinya sahabat setia. Boleh dicoba itu Bapak-Bapak. Dan Bapak bikin saya marah. Dan saya betul-betul marah. Nggak tahu apa Bapak yang bukan sahabat saya, atau saya yang bukan sahabat Bapak. Tapi kata Imam Ali, emang buat dia marah, dan kalau dia marah, dia tetap cinta sama kita. Itu berarti sahabat yang sejati. Istri saya itu istri yang sejati. Saya bikin dia marah, tetap aja cinta. Dan kan kita tahu bahwa cinta itu bukan karena cinta itu, walaupun itu maksudnya, jadi kita uji dia. Nah, pengujian itu disebut ibtala. Tapi bisa juga menguji itu dengan kata yablu tadi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ Allah menggunakan kata bala tapi sekaligus juga kata musibah. Ayat yang pertama, sungguh kami akan menguji kalian dengan kekurangan, dengan kehilangan, diterjemahkan juga. Naqs itu ada kurang.
walanabluwannakum, sungguh kami betul-betul akan menguji kalian dari sesuatu berupa kekurangan, naqsim minal amwal, kekurangan harta atau kehilangan harta, wa naqsim minal amwali wal anfus, juga kehilangan diri. Dan kata para ahli tafsir, itu bisa kita kehilangan sahabat, keluarga, saudara karena meninggal dunia. Atau naqsim minal anfus itu termasuk kekurangan di dalam diri kita. Diri kita juga akan mengalami kekurangan-kekurangan. Malah itu disebutkan oleh Imam Ali. Salah satu di antara kekurangan diri kita ialah misalnya yang tadinya kita ini sehat walafiat, kokoh kuat pada masa muda, menjelang masa tua mulai tumbuh berbagai penyakit. Semua orang akan mengalami kekurangan minan nafas. Dari diri kita juga akan mengalami kekurangan. Dan itu menjadi ujian. Kekurangan dalam diri kita, kadang-kadang kekurangan kita secara kognitif. Maksudnya ingatan kita mulai terganggu. Orang yang menderita Alzheimer malah ingatannya hilang sama sekali. Orang kalau sudah Alzheimer itu, kita ajak ngomong sebentar. Yang dulu-dulu dia hafal, tapi yang barusan itu lupa. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menderita Alzheimer, ngobrol-ngobrol, kemudian kita pergi, permisi dulu mau ke jabat. Balik lagi, dia lupa siapa kita itu. Tapi kalau ingatan dengan masa lalu, dia ingat betul. Nah, itu kekurangan kita secara kognitif. Tapi ini maksudnya aturan umum. Ada orang-orang yang secara kognitif malah lebih brilian ketika mereka sudah tua. Banyak masterpiece dihasilkan oleh para ilmuwan, para pemusik, justru pada usia tuanya. Mungkin dia mengalami kelemahan secara fisik, tetapi secara kognitif karena dia menghimpun seluruh informasi untuk waktu yang sangat lama, dia menjadi lebih baik. Malah kalau kata para ahli neuroscientist, ahli ilmu syaraf, mungkin tubuh-tubuh kita ini semua mengalami pengausan karena usia. Usia mempengaruhi pengausan, jadi tangan kita menjadi lebih lemah, tubuh kita menjadi lebih lemah, seluruh anggota badan kita menjadi lemah, kecuali otak. Otak katanya tidak dipengaruhi usia. Otak hanya dipengaruhi oleh satu aturan, use it or lose it. Pakai otak itu atau kamu kehilangan otak itu. Jadi kalau saudara-saudara sampai tua rajin menghadiri pengajian ini, insya Allah otak saudara terpelihara. Use it or lose it. Dan gimana menggunakan otak itu? Mempelajari hal-hal yang baru. Itu bergantung pada pengajiannya. Kalau ustadznya itu lagi yang disampaikan, humornya itu lagi yang diberikan, insya Allah saudara cepat tua. Tapi kalau kita selalu menghadapi hal-hal yang baru, kita insya Allah akan menggunakan otak itu sebaik-baiknya. Kembali lagi kepada ujian. Wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Sebagian ada yang mengatakan kekurangan samarot itu ialah tanam-tanaman yang juga di luar kendali kita. Tiba-tiba ada hama, tiba-tiba kebanjiran, sehingga tanam-tanaman kita mengalami kerusakan. Itu disebut samarot dalam arti sebenarnya. Setiap ayat Al-Quran itu katanya ada arti yang sebenarnya, ada arti yang lebih dalam lagi, sampai katanya kepada 7 kedalaman. Di dalamnya ada yang lebih dalam lagi. Ada yang menyebutkan bahwa samarot itu dalam bahasa Arab kadang-kadang diartikan pada orang-orang yang kita cintai. Misalnya mereka sebut samrotu fuadi, buah hatiku. Samrot itu artinya buah-buahan. Dalam bahasa Indonesia juga ada buah hati, kan? Itu artinya orang yang kita cintai. Saya tidak tahu apakah orang Arab mengambil dari kamus bahasa Indonesia sampai ada samrotu fuadi, tapi lebih besar kemungkinan bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Karena dalam bahasa Indonesia sekarang yang kita miliki itu 60% berasal dari kata-kata Arab. Tapi hampir tidak ada satupun dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Indonesia.
Hanya satu katanya, menurut penelitian. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang ada di dalam bahasa Arab karena termaktub di dalam Al-Quran. Jadi kuis ini. Satu-satunya kata Melayu yang ada di dalam Al-Quran. Dan kebetulan ayat Qurannya berkaitan dengan Ahlul Bait. Yaitu kafur. Kafur kata berasal dari kata kamper. Cuma orang Arab mengubah kata kamper ini menjadi kafur. Itu dalam ayat Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu jelas bukan dari bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab kafuro itu mestinya asal katanya kafaro, yaitu kafir. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan kata kafir. Tapi katanya itu kamper. Sejenis kayu yang dahulu, sejak zaman dahulu, sudah diekspor dari Indonesia ke negeri luar. Itu pembicaranya biar kita serahkan pada ahli bahasa nanti. Ungkapan thamara fuadi itu berasal dari bahasa Arab memang. Artinya buah hati. Jadi wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat itu artinya kehilangan harta, kehilangan jiwa, bukan saja jiwa, tapi kekurangan dalam diri kita. Sebelumnya naqsun minal amwal, kekurangan di dalam diri kita, dan wassamarat, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu bukan hanya keluarga, bukan hanya anak-anak yang menjadi buah hati kita, itu bisa banyak orang-orang yang kehilangan buah hati mereka. Itu termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa basyiris sabirin, dan bahagiakanlah orang-orang yang sabar. Kita harus meningkatkan sikap kita dari sabar menerima musibah menjadi bersyukur menerima musibah. Itu sudah tingkatnya tinggi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi, la yastakmilu abdunil iman, tidak sempurna seorang hamba dalam keimanannya, seorang hamba belum menyempurnakan imannya hatta ya'uddu, sampai dia menghitung musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nikmat, sebagai anugerah, sampai dia menghitung nikmah sebagai nikmah. Kalau orang Indonesia malah nikmah dihitung sebagai nikmah. Dalam bahasa Arab kalau dengan ain, ni'mat itu artinya nikmat, anugerah, kesenangan. Tapi kalau pakai qaf, nikmah itu artinya bencana. Orang Indonesia menulis nikmat itu N-I-K-M-A-T. Jadi mereka menganggap nikmat itu nikmat. Padahal iman yang sempurna itu ialah orang yang menganggap nikmat itu sebagai nikmat, niqam sebagai ni'am. Rasanya di dalam doa kumel itu ada ya. Ya sabighan ni'am. Hei dia yang mencurahkan anugerah. Jadi kesempurnaan iman kita itu hanya bisa dicapai dengan menerima musibat itu sebagai kenikmatan. Musibat itu sebagai kenikmatan. Ada banyak manfaat dari musibat. Mengapa kita harus bersyukur pada kenikmatan? Untuk sementara misalnya ada doa dari Imam Ali Zainal Abidin. Bagaimana aku tidak bersyukur atas penyakit yang aku derita, kata Imam. Karena berkat penyakit itu aku terhindar dari kemaksiatan. Berkat penyakit itu aku mempunyai banyak peluang untuk berzikir kepada Tuhan. Kalau kita sakit kan, banyak itu kenikmatan pada waktu sakit. Buat saya, kadang-kadang saya ingin sakit itu dan terus dirawat di rumah sakit. Beberapa kali saya datang ke rumah sakit, saya diperiksa. Maksud saya minta diopname. Nggak diizinkan karena tidak harus diopname ini. Mereka punya aturan emang. Maksud saya, karena ada berapa kenikmatan itu dengan sakit itu. Apalagi diopname. Berarti saya tidak diganggu lagi oleh tamu-tamu. Apalagi tamu-tamunya minta duit. Di rumah sakit kan keterlaluan kalau di rumah sakit masih minta duit. Banyak berzikir, banyak istirahat. Yang lebih penting lagi saya banyak baca.
asiklah. Jadi ada banyak kenikmatan ketika musibat. Karena itu dalam hadis yang lain, dalam riwayat Ahlus Sunnah disebutkan, tidak sempurna iman sebelum orang itu merindukan dikembalikan lagi kepada musibat yang pernah dialaminya. Jadi dia rindu, dulu itu pernah gitu. Kalau kita kan rindu untuk dikembalikan lagi kepada kenikmatan. Jadi orang yang tiba-tiba miskin, asalnya jatuh kaya raya, itu rada gila dia. Karena dia merindukan, ingin memperoleh kekayaannya yang hilang gitu. Nah, ini seorang mukmin yang sempurna imannya itu merindukan untuk kembali lagi musibat yang pernah dialaminya. Tingkat yang paling tinggi ialah kita sudah bersyukur atas musibat yang kita derita. Untuk apa Allah itu menurunkan musibat? Mengapa kita ini ditakdirkan harus dapat musibat? Saya baru saja membaca buku, seluruh cover bukunya itu ditutup oleh gambar orang yang sangat mengerikan seperti yang lagi mengadu. Buku ini judulnya pokoknya pakai evil. Jadi tentang hal-hal yang buruk yang menimpa kita. Dalam bahasa Inggris, kalau sebelum evil itu kita tambahkan D itu jadi devil. Itu setan. Kadang-kadang evil itu berubah bisa menjadi devil. Nah, tapi yang menarik dari dia ada ucapan Bertrand Russell. Sekali lagi maaf rada tinggi. Bertrand Russell itu filosof besar dari Inggris yang pernah menulis Why I'm Not a Christian. Mengapa saya tidak menjadi orang Kristen. Dia terkenal sebagai seorang ateis. Tapi ada yang menarik dari ucapan dia di situ. Kan orang-orang filosof biasa menyimpulkan ajaran filsafatnya itu dengan satu kata atau satu kalimat. Ya, itu ciri pinternya filosof. Dan kalau ada yang menyebutkan, sebutkan perbedaan Sunni dan Syiah gitu ya. Masih ingat ya Pak Ripsano? Apa tuh? Sunni mengajarkan tidak percaya kepada wasiat, Syiah percaya kepada wasiat. Nah, itu dua kalimat itu menyingkatkan seluruh perbedaan di antara ajaran kedua madhab itu. Pasti orang yang menulisnya itu mesti punya latar belakang filsafat. Karena dia bisa menyingkatkan pembicaraan yang berat hanya dengan dua kalimat. Dulu kan, Pak Riftono ini pasti kena karena beliau yang paling filosofis di tempat kita. Pak Riftono pasti kenal Descartes yang katanya memulai sebuah revolusi dalam sains. Karena dia berkata, cogito ergo sum, kan? Aku berpikir, karena itu aku ada. Jadi, kita ini ada eksis sebagai manusia karena kita berpikir. Kalau kita tidak berpikir, kita tidak ada. Tapi Descartes dikenal karena pembagian antara jiwa dengan tubuh, ya. Pikiran yang dualistis, ya. Ada tubuh, ada jiwa. Dan sains itu berurusan dengan tubuh, tidak berurusan dengan jiwa. Jiwa itu urusan agama lah, katanya gitu. Russell datang dengan, saya pernah menyebutkan, filsafat hidup orang modern itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang modern itu prinsipnya, I buy, therefore I am. Saya membeli, karena itu saya ada. Jadi status kita, eksistensi kita diukur dari apa yang kita beli, ya, apa yang kita belanjakan. Itu ukuran eksistensi kita. Itu kawan saya sekarang sudah punya Jaguar setelah menjadi anggota DPR. Saya masih punya mobil yang lama juga yang saya beli sebelum saya jadi anggota DPR. Maka status saya sebagai anggota DPR lebih rendah dari orang yang punya Jaguar itu. I buy, therefore I am. Bapak-bapak itu kalau mau meningkatkan status, beli sesuatu lagi. Jadi makin banyak yang kita beli, makin mahal yang kita beli, makin tinggi harga diri kita, makin tinggi status kita. I buy, therefore I am. Itu yang menjadi prinsip kita. Walaupun kita tidak ngomong gitu. Tentu akidah saya akidah Islamiyah asli, tauhid yang murni, tidak musyrik, ya. Tapi sebetulnya prinsip hidupnya I buy, therefore I am. Saya beli karena itu saya ada. Nah, kata Russell,
Sebetulnya prinsip hidup kita ini yang tidak bisa kita hindarkan ialah I suffer, therefore I am, kata Russell. Saya menderita, dan karena itulah saya ada. Jadi kata Russell, kita tidak bisa menghilangkan derita dari hidup kita. Itu derita itu bagian dari hidup kita. Dan yang buruk itu bagian dari hidup kita. Kita ini dianugerahi Tuhan, kata keburukan dan kebaikan sekaligus. Di dunia ini tidak ada orang yang buruk murni. Tidak ada, kata. Juga tidak ada yang baik murni. Menurut kita. Kalau menurut kita ada sih. Yang baiknya murni, yaitu para a'immah al-ma'sumin. Tapi kita yang normal itu masih dikenakan apa yang disampaikan oleh Russell. Bertrand Russell, yaitu ada baiknya, yang kemudian tadi karena saya nyebut evil itu dekat dengan devil, the devil. Jadi kita ini punya unsur setannya, tapi juga punya unsur malaikatnya. Gitu. Kita bersatu dua-duanya sekaligus. Ya. Dan evil itu bisa membawa kita kepada devil. Yang buruk-buruk, penderitaan itu akan membawa kita kepada kelakuan-kelakuan yang buruk, ya, kepada perbuatan-perbuatan jahat. Ya. Pada diri kita ada unsur agresifnya, tapi ada juga unsur untuk menyayangi. Ya. Itu normal kita ini. Cuma psikologi modern tampaknya menganggap manusia itu dengan sifat-sifat buruknya saja. Jadi bahwa manusia itu egois, mementingkan diri sendiri. Sehingga kalau ada orang yang tidak bisa kita suap, misalnya ada anggota DPR nggak bisa kita suap ini. Lalu kata dia, enggak, kalau dia tidak bisa kita suap dengan duit, kita kasih dia perempuan. Dia kan bukan malaikat. Begitu. Jadi anggapan dia, semua orang setan. Gitu. Jadi bisa dipengaruhi untuk berbuat buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mentakdirkan hidup kita ini sama seperti kata Russell untuk selalu menghadapi keburukan. Ada hal-hal yang buruk yang menimpa kita, antara lain musibah itu. Kita malah diciptakan Allah satu selalu berada dalam kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami sudah menciptakan manusia di dalam kesusah payahan. Itu sudah ciptaan Tuhan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi penciptaan pun Tuhan menciptakan kita. Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Untuk menguji kita. Menguji artinya menampakkan apa yang tersembunyi sebelumnya. Untuk menunjukkan, untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam surat Ali Imran ayat 179, maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan membiarkan kalian itu seperti apa adanya sebagai mukminin sampai hatta yamizal khabitha minat tayyib, sampai Allah pisahkan yang baik dengan yang buruk. Jadi tujuannya musibah itu untuk memisahkan yang baik dan yang buruk. Setiap kali orang mengikuti kebenaran, ujian yang pertamanya adalah berbagai musibat yang akan dia hadapi. Dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو, itu pakai kata balak juga, وَنَبْلُو أَخْبَارُكُمْ. Kami akan uji kalian sampai kami tahu siapa yang benar-benar mujahid, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh dalam agamanya di antara kalian, siapa yang benar-benar sabar, dan kami akan uji hakikat kalian itu. Kami akan bukakan wa nablu akhbarakum. Kami akan bukakan berita tentang kalian. Siapa kalian itu nanti akan diperlihatkan. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diuji semua. Bahkan pernah dahulu Nabi Daud, mungkin ada yang terserah yang masih ingat, pernah berangkat dalam satu peperangan dan sampailah kepada sungai dalam keadaan kehausan, kemudian mereka diuji dan dilarang minum di situ kecuali satu
genggaman tangan saja. Ketika Daud melawan Jalut dalam Al-Quran dikisahkan. Dalam cerita-cerita Kristen itu disebut David and Goliath ya. Mereka diuji supaya tidak minum di situ, lalu sebagian ada yang minum, sebagian ada yang tidak. Terpisahlah dengan segera antara sahabat yang baik dengan sahabat yang tidak baik. Ini sahabat Nabi ini, jadi tidak bisa saya dituduh menyebutkan sahabat yang tidak baik di sini, karena ini maksudnya diceritakan oleh Al-Quran sendiri. Dalam Al-Quran ada cerita Ashabul Ukhdud, ya, cerita tentang sekelompok orang yang dianiaya karena keimanannya. Ya, disebut Ashabul Ukhdud. Surat Al-Buruj ayat 4 dan seterusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutila ashabul ukhdud. Dibunuhlah itu sahabat-sahabat parit, sahabat-sahabat ukhdud. An-nari dzatil waqud. Mereka dibunuh dengan dimasukkan ke dalam parit-parit dan parit itu isinya api. Qutila ashabul ukhdud. Dibunuhlah ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yaitu yang berapi yang dinyalakan dengan bahan bakarnya. An-nari dzatil wuqud idhum 'alaiha qu'ud, dan itu disaksikan orang-orang yang duduk menonton mereka. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka duduk di situ di sekeliling parit itu menyaksikan orang-orang mukmin itu dilemparkan ke situ ke dalam luapan api. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka itu disiksa illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Kata Imam Baqir, sekali lagi Anda kenal Imam Baqir sebagai orang yang menikmati kebebasan untuk menyampaikan hadis-hadisnya pada masa transisi antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Ba'atsallahu nabiyyan habasyiyan ila qaumi. Pernah Allah membangkitkan di tengah-tengah orang Afrika itu, Habsyi, seorang nabi diutus kepada kaumnya. Faqutila ashabuhu, sahabat-sahabatnya diperangi, wa usiru, dan dipenjarakan, wa khaddu lahum ukhdudan minan nar, lalu dipersiapkan bagi mereka parit-parit dari api. Summanadu, kemudian berseru, man kana min ahli millatina falyatazil, siapa yang termasuk golongan kami segera menyingkir. Wa man kana ala dini hadan nabi, tapi siapa yang mengikuti nabi ini, falyaktahimin nar, hendaknya dia meloncat ke dalam api. Faja'alu yaktahimun nar, kemudian mereka berloncatan ke dalam api itu. Jadi mereka diuji dengan api untuk menguji keimanannya, dan mereka berloncatan ke dalam api itu. Wa atatimra'atun ma'aha sabi, lalu datanglah seorang perempuan yang bawa anak kecil yang masih bayi. Fahabatin nar, dan api itu sudah bernyala-nyala, dan si perempuan itu mungkin agak ragu karena di sini dia bawa bayinya. Faqala laha sabiyyuha, tiba-tiba anaknya bayinya itu berbicara. Iqtahimi, katanya, loncatlah kamu. Faqtahaman nar, lalu dia pun loncat ke dalam api itu. Wahum ashabul ukhdud, dan mereka itulah ashabul ukhdud, atau orang-orang yang dikorbankan dalam parit itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata pada satu saat di hadapan sahabat-sahabatnya tentang Hujr bin Adi. Katanya Hujr bin Adi dan keluarganya dan anaknya dan sahabat-sahabatnya adalah ashabul ukhdud dari umat kami. Nanti di zaman Muawiyah, ketika Muawiyah memaksa dia untuk meninggalkan kecintaannya kepada Imam Ali, ia beserta seluruh sahabat-sahabatnya dibawa ke padang pasir,
dan dibuatkan parit yang harus mereka gali sendiri, dan kemudian mereka dibunuh di situ. Dalam film yang kita saksikan, Hujur bin Adi itu tidak mati di parit, tapi dia dipanah di jauh. Untuk film kan itu lebih dramatis. Jadi mereka masukkan ke situ dan mungkin disembelih, kemudian dikubur hidup-hidup sampai lehernya, dan kemudian disembelih di situ beserta seluruh keluarganya. Kemudian mereka menyaksikan di sekitarnya, sama seperti qutila ashabul ukhdud, seperti dibunuhnya ashabul ukhdud. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Jadi Aisyah begitu mendengar itu, dia marah kepada Muawiyah. Kenapa kau bunuh orang ini? Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti di satu tempat yang namanya Azra itu di sekitar Damaskus ke sebelah barat, ada sahabat-sahabatku yang Allah murka kepada para pembunuhnya. Allah murka kepada para pembunuhnya. Itu sebenarnya tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kalau mereka bingung itu ikut yang mana, ini ikut Muawiyah atau ikut pada Imam Ali, dikasih tanda-tandanya. Nanti itu orang Muawiyah akan membunuh orang yang Allah murka kepada para pembunuhnya. Atau ikutilah Amr bin Yasir, karena dia akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Dan Ammar bin Yasir dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Sebenarnya diberikan tanda-tanda. Kalau masih juga belum milih kelompok Imam Ali, emang kayaknya sumun bukmun umyun fahum la yarjaun, sumun bukmun umyun fahum la yubsirun, sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Itu beberapa ayat itu diulang. Kalau kita dikejar-kejar oleh musuh, kalau kita menghadapi persekusi, kalau belum cukup berani untuk syahid, kita baca, dan itu dianjurkan sebelum tidur. Sebelum itu sih, bihaqqi kafha ya insad hamim ain sin qaf sumun bukmun umyun fahum la yarji'un, sumun bukmun umyun fahum la yubsirun, sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Tapi kita sedang tidak mengajarkan ilmu itu kan. Hujur bin Adi kemudian dikuburkan di situ di Azra, dan baru pada abad ke-21 ya, 2 tahun yang lalu kuburannya dibom oleh ISIS, dan Hujur bin Adi dikeluarkan dan dilalah kersaning Allah, tubuhnya masih utuh walaupun dia dibunuh mungkin lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ajaibnya juga kain kafannya juga masih utuh juga, dan darah merah masih tergenang dalam tubuhnya. Itu bisa dilihat jenazahnya dalam YouTube, karena yang membongkarnya itu dengan bangga menculik itu. Itu saking bencinya kepada para sahabat, heran saya. Sudah meninggal juga dibom. Mungkin karena ketika hidup tidak sempat menculiknya. Itu sudah meninggal dia culik. Dan mereka bangga bisa berhasil mengebom kuburan. Karena tidak berdaya kan. Mereka berhasil mengubur sahabat yang mulia. Padahal katanya mereka akan menyembelih setiap orang yang menurut mereka mencaci maki sahabat Nabi. Itu Majelis Ulama akan mengeluarkan fatwa sekarang. Akan mempidanakan orang yang mencaci maki sahabat Nabi. Maka nanti orang yang membaca ayat Al-Quran, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Nanti yang baca itu harus dihukum karena dia mengecam sahabat. Sahabat-sahabat itu apabila melihat perdagangan dan hiburan, mereka tinggalkan salat Jumatnya. Mereka tinggalkan Nabi berdiri di situ dalam keadaan khutbah. Wa tarakuka qaima. Mereka tinggalkan kamu dalam khutbah. Itu sahabat melarikan diri dari sholat Jumat hanya karena mendengar hiburan dan permainan. Itu mencaci maki sahabat Nabi. Siapa itu yang baca Qur'annya? Siapa yang baca terjemahannya? Kalau mau, bacalah itu Al-Qur'annya, tapi jangan baca terjemahannya. Banyak orang sekarang dibunuh karena baca terjemahannya. Ada yang menerjemahkan dari buku-buku bahasa Arab tentang sahabat. Artinya,
Mereka itu tuh, padahal mereka bukan saja mengecam sahabat, tapi membunuh itu, bahkan mengebom itu sesudah meninggal dunia juga tidak puas-puasnya. Makam Uwais Al-Qarani itu juga mereka bom gitu. Dan orang-orang yang mau berziarah kepada para sahabat Nabi aja di Baqi sekarang dihalang-halangi. Kenapa orang yang mau ziarah dan mencintai sahabat dilarang mengungkapkan kecintaannya? Bahkan mereka dituduh sebagai pencaci maki sahabat Nabi. Kalau kata peribahasa Arab, ma aroka dahru ajaba. Lain ishta aroka dahru ajaba. Kalau engkau hidup rada panjang aja, dunia ini masih banyak keajaiban-keajaiban. Dan itu terjadi di hadapan kita. Ini salah satu contoh orang yang hidupnya itu memiliki, bukan menikmati. Banyak orang modern itu yang tidak menikmati hidupnya, tapi dia bangga karena apa yang dia milikinya. Dasar hidupnya bukan to be, tapi to have. Orang itu hebatnya itu karena mempunyai satu itu. Yang sama dengan I buy, therefore I am, ialah I have, therefore I am. Jadi ada yang punya villa yang tidak pernah dipakai, tidak pernah dinikmati. Malah yang menikmati pembantunya. Udah menikmati pembantu, digaji lagi. Tuannya mungkin ya kadang-kadang 2 tahun sekali katanya singgah ke situ itu. Tapi dia bangga bahwa villa itu kepunyaanku. I have the villa gitu. Ada juga katanya yang punya istri sampai ratusan. Tidak semuanya tergarap. Tapi paling tidak dia bisa berkata, I have 100 wife. Walaupun mungkin tidak bisa dinikmati. Saya sekarang udah berkunjung ke beberapa rumah orang kaya di Jakarta. Dan mereka punya jam kuno, semuanya nggak jalan. Dan betapa seringnya kita direpotkan oleh aksesori dalam hidup ini. Bukan oleh hal-hal yang sangat penting. Kita sibukkan oleh aksesori-aksesori itu. Oke, kalau you have any question? Ya, silakan. Wa idzi batala Ibrahimu rabbahu. Itu Ibrahim yang menguji Tuhan. Menguji Tuhan itu Ibrahim ingin tahu sebetulnya apa makna dari semua itu. Kata menguji artinya membuka apa yang tersembunyi. Artinya awalnya kata ibtala itu atau imtahana juga yang sampai dalam pendidikan ada imtihan. Imtihan itu proses ujian untuk mengetahui kemampuan seorang anak. Nah, Ibrahim itu, ini ada hubungannya dengan riwayat Ibrahim yang digambarkan secara metaforis di dalam Al-Quran. Dia melihat gemintang, ini Tuhanku. Dia melihat bulan ya, kemudian melihat matahari dan semuanya tenggelam. Lalu kemudian dia berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kasih. Walaupun menurut saya itu sebuah metafora, artinya perjalanan ruhani Ibrahim sampai menemukan Tuhan yang seharusnya disembah. Dan itu bisa kita sebut proses pengujian Ibrahim terhadap Tuhannya. Apakah betul dia Tuhan yang sejati? Siapa sebetulnya Tuhan yang sejati itu? Karena manusia bisa dibingungkan dengan alam ini. Sampai sekarang para ilmuwan ada yang mengatakan bahwa alam itu emang teratur dan mengagumkan, awesome nature katanya. Nature itu emang menakjubkan, tapi tidak harus kita menambahkan ada Tuhan yang menciptakannya. Emang sudah begitu aja dia sudah menakjubkan. Itu katanya menambahkan kata Tuhan itu redundant. Redundant itu berlebih-lebihan lah. Nah kalau Ibrahim tidak, dia lebih dari para ilmuwan itu. Dia menguji Tuhan tadi secara metaforis. Antara lain yang dia jadikan mungkin ujiannya terhadap Tuhan supaya dia ingin tahu itu jawaban Tuhan itu gimana sih sebetulnya. Kan kalau bertanya kepada Tuhan itu sebetulnya hakikatnya menguji juga. Kalau kita nanya sama seseorang itu kita mau menguji, kita ingin tahu misalnya. Bertanya itu sebetulnya menguji gitu. Dan Ibrahim seringkali bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara pertanyaannya, ini sekali lagi rada filosofis, ialah tentang posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, posisi ahlul baitnya, kenapa nama mereka dicantumkan di atas arash, dan kenapa Nabi Adam disuruh untuk berdoa
Allahumma inni as'aluka bihaqqi. Aku bermohon, ya Allah, aku bermohon kepadamu demi hak. Disebut yang 5 dari Ahlul Bait itu. Mungkin juga Ibrahim tahu dari Tuhannya bahwa Nabi Nuh alaihi salam ketika naik ke perahunya, dia menempelkan di tembok perahunya juga tawasul kepada yang 5. Konon itu tempelan di perahunya itu sampai sekarang ada di museum di Rusia. Cuma di situ bukan kata Hasan dan Hussein, tapi kata yang lain ialah Syabbar dan Syubair. Itu masih tersimpan di situ dari perahu yang diduga peninggalan Nabi Nuh. Nah, mungkin jawaban Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Ibrahim bahwa misal kami tidak menciptakan seluruh alam semesta ini kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab tentang Asyura kita banyak menemukan berita-berita bahwa orang-orang terdahulu sudah mengetahui tentang akan meninggalnya Imam Hussein di padang Karbala. Kalau saya tidak salah, itu Ibrahim pernah datang ke Karbala ya, yang ketika Imam Ali datang ke situ pada satu perjalanannya lewat ke Karbala, kemudian berkumpul di situ ada gazel dalam bahasa Inggrisnya rusa, ada rusa-rusa. Dulu katanya, dulu Nabi Ibrahim datang ke sini dan rusa-rusa itu berkumpul di tempat ini berkaitan dengan bakal terbunuhnya, bakal syahidnya Imam Hussein di situ. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab mungkin dalam sebuah buku, apa hubungannya itu pengujian Ibrahim kepada Tuhannya dengan berbagai kalimat itu, bikalimatin. Artinya Tuhan mungkin bertanya, sama seperti kalau nggak salah Nabi Adam juga kemudian bertanya, kenapa nama-nama itu dicantumkan? Kalau saya tidak salah hadisnya, itu ada di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, dari Al-Khisal itu ya. Tapi dalam Ad-Durrul Mansur juga pernah saya temukan, atau dalam kitab Ahli Sunnah, malah ditanyakan, kenapa nama-nama itu dicantumkan? Lalu ada jawabannya. Jawabannya dalam Ahli Sunnah ada nggak? Saya nanti akan cek lagi. Nah, sekarang arti yang kedua itu Allah menguji Ibrahim dengan kalimat-kalimat itu. Misalnya di antara kalimat itu adalah nama Imam Hussein. Jadi katanya sampai Ibrahim diuji untuk menyembelih Ismail. Tapi kemudian Tuhan ganti dia dengan seekor domba. Dan ketika Allah menguji Ibrahim, kemudian ini ara fil manami anni adabahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Satajiduni insyaallahu minas sabirin wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Nah, Ismail disebut dzabihatu Ibrahim. Dia sembelihannya Ibrahim. Dan Imam Hussein adalah dzabihat Ali Muhammad. Dia sembelihannya keluarga Muhammad. Rasulullah itu cucunya yang disembelih. Dan tidak diganti itu. Seakan-akan gitu Allah berkata kepada Ibrahim, kamu sekarang saya suruh untuk menyembelih anakmu sendiri, mau enggak? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bakal datang sesudah kamu. Karena perlu saudara ketahui, pada Tuhan itu tidak ada waktu yang linear itu. Pada Tuhan itu, jangankan kita untuk Tuhan, sekiranya kita ditakdirkan Tuhan, misalnya berada di sebuah bintang yang jaraknya dari kita 300 tahun cahaya. Kemudian kita melihat ke bumi, bisa melihat dengan teropong itu ke bumi, yang terjadi di bumi itu terjadi 300 tahun yang lalu. Karena cahaya itu bergerak kan 300 tahun cahaya. Jadi kalau dia datang dari bumi itu ke sini, kita ditakdirkan berada di bintang segitu tuh. Itu kita lihat ke sini, kalau kita makhluk yang di bintang itu lihat ke sini, itu 300 tahun cahaya. Dan kita akan melihat apa yang terjadi 300 tahun yang lalu. Mungkin kita akan bertemu Jean-Jacques Rousseau sebagai anak kecil yang berlari-lari dari panti asuhan yang satu ke panti asuhan yang lain.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terikat ruang dan waktu. Bukan saja Allah, ada makhluk-makhluk yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan dia bisa menyaksikan apa yang terjadi pada masa lalu. Juga akan dia menyaksikan apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Wah, ini sudah lebih tinggi lagi. Yang ahli fisika beliau yang bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi bukan tidak mungkin bahwa peristiwa Ibrahim itu sebagai kalimah-kalimah suci itu disampaikan juga kepada Ibrahim, dan Ibrahim kemudian diuji dengan peristiwa penyembelihan itu diantaranya sebagai korban keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sekarang disuruh korban yang bakal diganti juga itu. Wa fadainahu. Jadi itu, dan Ibrahim melaksanakannya. Kemudian karena itu kemudian Ibrahim berdoa, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Kemudian Ibrahim menyempurnakannya. Inni ja'iluka linnasi imama. Kami jadikan kamu sebagai imam. Wa min dzurriyyati. Itu termasuk juga ini keturunanku nanti. Dan Imam Husain, semua itu kalimah adalah keturunan Ibrahim. La yanalu ahdi zalimin. Iya, itu akan berlaku kepada keturunanmu Ibrahim, tapi keturunan kamu yang tidak zalim. Dan zalim dalam bahasa Arab artinya berbuat dosa. Sehingga kita berdoa, Rabbana zolamna anfusana. Kami sudah berdosa, menzalimi diri kami sendiri. Itu artinya bahwa nanti yang jadi imam itu yang tidak pernah berbuat dosa. Itu juga dalil tentang kemaksuman keluarga Nabi. Tapi untuk selanjutnya, saya menganjurkan saudara itu mendownload Mizanul Hikmah. Tadi beberapa hadis itu saya bacakan dari situ.